Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi hidup kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan juga sumber kekuatan kita. Dan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu luar biasa perlindungan dan penyertaan-Mu. Berkat dan kemurahan-Mu. Bahkan pertolongan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kembali kami juga merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 25 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita sudah sering mendengar istilah takut akan Tuhan. Apa maksudnya takut akan Tuhan? Bukan ketakutan terhadap Tuhan, tetapi takut akan Tuhan itu berarti menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan berarti dia patuh kepada Tuhan, mentaati apa yang dikatakan Tuhan, ya, menjauhi apa yang memang dilarang oleh Tuhan. Nah, takut akan Tuhan berarti hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan, selalu mematuhi apa yang dikatakan Tuhan. Nah, terhadap orang yang demikianlah Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Nah, kalau ada istilah jalan yang harus dipilih, artinya banyak pilihan jalan. Ya, mungkin jalan menuju kesesatan, jalan menuju kebinasaan, jalan menuju kehidupan. Nah, Tuhan akan tunjukkan itu jalan menuju kehidupan. Jangan salah pilih. Ya, jangan andalkan kekuatan kita, hikmat manusia, pertimbangan manusia. Tapi coba dengarkan Tuhan, sebab Tuhan pasti menunjukkan jalan. Ya, seringkali kita aja yang kadang-kadang nggak nangkep. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan, mendengarkan Tuhan, maka Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilih. Dan jalan yang Tuhan tunjukkan pasti yang terbaik bagi hidup kita. Ya, pastikan kita mendengarkan itu ya, jangan gegabah. Ya, pokoknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia. Karena seringkali pertimbangan kita itu meleset. Nah, tapi kalau apa yang ditentukan oleh Tuhan, yang ditunjukkan Tuhan, itu pasti baik dan benar adanya. Ya, coba lihat lanjutan dari pasal 25 yang ayat 14. Saya bacakan ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perhatikan di sini, Tuhan bergaul karib. Ya, jadi ada istilah bahkan Tuhan itu menjadi sahabat. Ya, bukan hanya teman, bukan hanya sekedar oke Tuhan mengenal kita, enggak itu. Tapi lebih lagi sampai dikatakan bergaul karib. Nek Jone itu konco kental gitu loh. Ya, orang kita akan bisa terbuka dengan siapa? Dengan orang yang dekat banget dengan kita. Nah, Tuhan menganggap kita seperti sahabat, bahkan Dia bergaul karib. Sehingga apa yang menjadi perjanjiannya, apa yang menjadi rancangannya akan diberitahukan kepada kita. Loh, luar biasa kan? Ya, jadi Tuhan akan nyatakan apa yang menjadi perjanjiannya, bahkan apa yang akan Tuhan kerjakan. Seringkali Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang bergaul karib dengannya. Nah, kalau Tuhan punya kerinduan bergaul karib dengan kita, ayo kita responi itu. Bergaul karib dengan Tuhan berarti kita punya hubungan pribadi yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar kenal dan tahu saja, tapi pastikan kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan sampai dikenal dengan nama bergaul karib. Ya, bergaul itu bukan kadang-kadang komunikasi, kadang-kadang enggak. Ya, bergaul karib itu artinya bahwa dia sangat-sangat dekat.
Sehingga apa-apa itu akan dibicarakan gitu loh seringkali. Ya kan, kita kan seringkali ngobrol nyaman itu bahkan sampai mengungkapkan isi hati itu kepada siapa? Ya tentu kepada sahabat karib kita. Orang-orang yang dekat sekali dengan kita. Kalau kok hanya kenal-kenal saja kan nggak mungkin tuh kita curhat gitu kan. Dan Tuhan mau bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan perjanjiannya akan dinyatakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, belajar untuk kita terus lebih dekat dengan Tuhan. Terus kita hidup takut akan Tuhan. Nah, dengan hidup takut akan Tuhan, segala perkara dalam hidup kita, semua dalam kendali Tuhan. Sehingga di saat kita mengalami kesulitan sekalipun, Tuhan akan tunjukkan jalan mana yang harus diambil. Sebab tidak ada jalan buntu dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar bagi setiap pergumulan yang kita hadapi. Jemaat dikasih Tuhan, mungkin saudara punya banyak masalah pergumulan yang tidak menemukan jalan keluar. Engkau butuh Tuhan. Ayo hidup takut akan Tuhan. Dengarkan Tuhan, patuhi Tuhan apa yang dikatakan Tuhan. Maka Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus kamu pilih. Bahkan lebih daripada itu, terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Dia bergaul karib. Dan perjanjiannya, rancangan-rancangannya, apa yang Dia mau kerjakan, itu seringkali dinyatakan. Ya, kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, salah satunya Abraham. Ya, kita masih ingat bagaimana Tuhan Tuhan mengajak Abraham untuk berdiskusi tanda kutip ya. Ya, termasuk kasus Sodom dan Gomora walaupun akhirnya diluluh lantahkan. Tetapi sebelumnya Tuhan sudah menyatakan isi hatinya kepada Abraham. Nah, mari jadilah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dengan kita senantiasa mendengarkan Tuhan dan mematuhi apa yang Dia perintahkan. Sehingga terjadi hubungan pribadi yang sangat-sangat dekat. Ya, dengan istilah bergaul karib. Maka Tuhan akan nyatakan segala perkara yang akan terjadi. Makanya ada istilah wong Jawa itu ngerti sak dulunge winarah. Ya, seringkali terjadi bagi orang yang bergaul dengan Tuhan, kita akan banyak menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menyatakan bahwa sungguh orang-orang yang bergaul dengan Engkau, yang hidup takut akan Tuhan, Engkau akan tunjukkan jalan yang harus dipilih. Jalan mana yang harus kami pilih? Engkau akan tunjukkan Tuhan sehingga kami tidak tersesat, tidak salah jalan ketika kami mentaati dan mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Bahkan dengan hidup bergaul dengan Engkau, hidup takut akan Tuhan, maka segala perjanjian dan rancangan-Mu senantiasa Engkau akan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.